Hai, pasti mikir ini belut ya. Nyatanya bukan, ini adalah ikan sidat atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai unagi. Ikan ini asli dari Indonesia loh. Namun, ikan ini lebih dikenal di negeri Sakura dibanding negeri sendiri. Dan tim kami pun berhasil mengunjungi tempat pembudidayaan yang terletak di Desa Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Akhirnya kami sampai di tempat pembudidayaan yang diberi nama Balai Luhur. Di dalam kolam besar, ikan-ikan di sini dapat berenang dengan bebas di air yang mengalir dan jernih. Universitas Budi Luhur saat ini juga tengah membudidayakan ikan sidat. Iya, saya begitu sangat tertarik ya ketika salah satu dosen dari Budi Luhur, Ibu Wiwin itu datang dengan konsep tentang pembiakan sidat itu, pembudidaya sidat. Ketika saya pelajari, ternyata Indonesia itu kaya sekali sumber alamnya dengan apa yang disebut ikan sidat itu, atau kalau sudah di meja di Jepang itu disebut unagi ya, di setiap restoran Jepang itu. Kita kaya sekali akan sumber alam ikan sidat itu karena bibitnya banyak di sini dan juga harganya mahal di luar negeri gitu ya. Tetapi belum banyak orang yang mengerjakan budidaya itu. Ya tadi itu juga dalam bisnis juga pasti ujung-ujungnya juga kita bicara tentang profit yang besar. Profit besar, resikonya juga pasti besar. Jadi ya sangat unik ya bisnis ini, nggak semua orang terjun ke situ dan saya lihat potensi yang cukup baik untuk kita semuanya. Walaupun belum lama membudidayakan ikan sidat ini, Budi Luhur akan terus berupaya mengembangkan ikan sidat untuk dikenal masyarakat luas. Dan ikan sidat ini memiliki bentuk yang hampir mirip dengan belut loh. Kalau sidat bentuknya secara ini hampir sama ya. Cuma kalau belut itu dia kan pure ada di sungai, ada di air tawar. Nah kalau sidat ini dia memang ada di sungai, tapi dia ketika dia ingin memijah, dia akan beranak gitu ya. Dia itu akan mencari laut, dia akan kembali ke laut dan dia masuk ke dalam laut yang paling dalam, ke palung-palung laut. Nah di situ dia berpijah dan dia hidup sampai kira-kira 2 bulanan di laut, di muara-muara gitu. Terus nanti setelah dia udah cukup umur, dia akan kembali ke sungai. Nah terus kalau belut itu secara bentuk dia lebih kecil, lebih kurus. Kalau sidat itu dia besar, malah dia ada sirip di samping kanan kiri. Jadi seolah-olah dibilang dia belut bertelinga, dan dia juga di atas bawahnya itu ada siripnya. Kalau belut kan pure kayak ular gitu ya. Tuh. Dari benih dari glasil mungkin ya. Kalau dari glasil itu masih pakai di akuarium, untuk cara budidayanya masih di media akuarium. Nah mungkin kalau ukuran udah 10 sampai 10 gram per ekor, nah dia akan pindah ke kolam fiber. Masih memberikan pakan sehari 2 kali, pagi sama sore. Makannya berbentuk pasta. Kita dimasak dulu kayak bikin bubur, nah, lalu dikasih sama ikan. Cara mengolah dan memberi makannya pun terbilang unik. Sebelum memberi pakan, jangan lupa untuk memasukkan jaring ke dalam kolam sebagai wadah pakan. Langkah pertama untuk membuat pakan sidat ialah dengan memasukkan bubuk labu ke dalam panci berukuran sedang dengan takaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian masak di atas api kecil dengan ditambahkan sedikit air serta diaduk-aduk selama 3 menit untuk membuat pakan ini berubah bentuk menjadi padat seperti pasta. Setelah pakan sudah jadi, masukkan pasta tersebut ke dalam jaring yang sudah ditaruh sebelumnya. Dan dengan lincah, ikan-ikan pun akan datang untuk menyantap pakan tersebut. Sangat unik kan? Kalau untuk penggantian air mungkin bisa
tergantung kekuatan air. Kalau misalkan ikan sidat ini, jadi kalau sistem resirkulasi, jadi airnya dikurangi 20%, ditambahin lagi. Kalau untuk pencucian filter, sehari sekali dicuci filternya. Standar airnya tidak terlalu dingin, kira-kira 25 derajat kalau suhunya. Ya mungkin kalau pH di atas 6 sampai 8 pH-nya. Ikan sidat ini sangat rentan terkena penyakit loh. Jika kita tidak memperhatikan kualitas airnya, ikan sidat ini memiliki ciri-ciri khusus ketika sedang sakit. Jadi kalau ikan yang sakit itu dia menyendiri, memisahkan diri dari kelompoknya. Ketahuannya jadi ciri-cirinya dia geraknya agak lambat, memisahkan diri, sama kalau yang kekurangan oksigen dia ngambang kayak ular kobra. Kalau yang sehat itu aktif, geraknya aktif, dia bergerombol. Bibit ikan sidat itu sebenarnya banyak sekali ada di sepanjang laut pantai selatan dari Sabang sampai Merauke. Nah, di Budi Luhur sendiri kami ngambilnya dari pantai Cilacap. Kriteria khusus ikan sidat untuk bisa diperjualbelikan, terutama dari mulai pengambilan bibitnya itu harus benar-benar ditreatment ikan sidat itu. Jadi harus untuk makanannya itu juga benar-benar harus dijaga, airnya harus bersih gitu. Terus faktor oksigen udaranya juga harus cukup karena ini ikan ringkih sekali. Ikan sidat itu standarnya banyak sekali terus terang. Karena produsennya ikan sidat itu terutama itu adalah Jepang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan Jepang, itu Jepang punya standar tuh banyak sekali. Jadi dari mulai berat, terus panjangnya ikan sidat, umurnya ikan sidat itu harus sesuai dengan standar di Jepang. Kalau tahap ekspor itu dia kalau dirupiahkan gitu ya, per 1 kilonya itu 600.000. Itu kalau sudah jadi kabayaki ya, kabayaki itu jadi sudah diolah gitu ya. Jadi kepala sama ekornya udah nggak ada, jadi 1 kilo itu kira-kira isinya 7-8 ekor gitu ya. Nah itu jadi misalnya kalian bayangkan kalau dalam 1 kilo bibit ikan sidat itu sekitar 5.000 ekor. Nanti dia sampai besar itu kalau di sini itu harganya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta gitu ya bibitnya. Ketika dia besar dalam waktu kurang lebih 1 tahun, dia itu dari 1 kilo bibit kira-kira dengan tingkat kematian 20% dia jadi 1 ton. Jadi 1 ton sidat yang siap konsumsi. Nah kalau 1 kilonya dihargai sekitar rata-rata 400.000 aja ya kita ambil. Berarti kalau 1 ton itu kan ada berapa 1.000 kilo ya. Nah itu kalian kebayanginnya ada berapa gitu uangnya. Dalam waktu 1 tahun dari mulai kurun waktu dari 1,5 juta sampai outputnya sekian gitu. Memberitahu ke khalayak ramai, ke edukasi ke semuanya bahwasanya sidat itu tinggi akan semua proteinnya, omeganya, dan itu bagus untuk perkembangan otak kita supaya menjadi lebih pintar gitu ya. Mungkin di Jepang jadi pintar-pintar gara-gara makan sidat. Kenapa nggak kita ikut makan? Gitu. Di balik harga yang terbilang mahal, ternyata ikan sidat ini mengandung banyak khasiat dan kandungan gizi yang tinggi loh. Gimana nih? Tertarik untuk mencicipi ikan satu ini? Atau bahkan kalian berani untuk membudidayakannya?